Om Swastiastu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sang Ayu Sukadani. Saya bertugas di SDN 2 Temuku. Peserta PPG tahun 2022 akan melaksanakan PPL 2 untuk melaksanakan proses pembelajaran mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Dan kami akan lanjutkan kepada anak kelas 3 dalam proses pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar? Baik. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita mengucapkan panganjali umat dulu ya. Semua berdiri dipimpin oleh kita. Panganjali umat. Om Swastiastu. Dan dilanjutkan dengan berdoa. Sekarang dengan anak-anak ada yang tidak ada pada hari ini? Ada. Karena bagaimana? Sakit. Biasa. Semoga yang lainnya ya dapat dilindungi oleh Desa Yang Widi dengan anak-anak menjalankan apa? Berdoa, Trisamyo itu dilaksanakan ya dengan baik. Siapa yang sekarang dapat piket? Ya. Anak-anak sudah sembahyang tadi? Sudah ya. Ingat, kalau anak dapat tiket lebih awal ke sekolah ya. Lebih awal yang dapat tiket untuk membersihkan ruangan sampah-sampah itu supaya bersih. Kalau sudah bersih, anak-anak akan senang di dalam kelas ya. Akan senang dalam kelas. Kalau sudah kelasnya berantakan, dia akan tidak senang di dalam kelas untuk belajar. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak ya. Pertama, siswa mampu mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Ya. Yang kedua, anak-anak mampu mengamalkan ajaran-ajaran positif di dalam cerita Mahabharata dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menjalankan nilai-nilai positif di dalam ajaran utama dalam Mahabharata di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik ya mengenal karakter dengan baik. Satu, religius, kreatif, dan rasa ingin tahu. Yang kelima, nanti akan ada apa? Diskusi. Yang keenam, nanti anak-anak akan dapat soal pilihan ganda. Yang terakhir akan ada bermain peran. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kan tadi ya tentang tujuan pembelajaran. Sekarang anak akan ibu sudah tepuk PPK. Anak-anak sekarang berdiri dulu semua dan salam PPK. Coba masker coba banyak kan sudah selesai ini ya. Yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekarang salam PPK. Salam. Ayo. Cerdas, berkarakter, menyenangkan.
lanjutkan ke materi mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Jadi anak simak di videonya di depan ya, lihat di layar, cermati dengan baik agar anak-anak bisa meresapinya ya. Tolong diperhatikan videonya ke depan. Om Swastiastu. Pada hari ini juga akan menjelaskan mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Penulis cerita Mahabharata adalah Resi Vyasa. Di Indonesia, cerita Mahabharata dialihbahasakan dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa Jawa kuno oleh Empu Seda dan Empu Barito. Cerita Mahabharata menceritakan Pandawa dan Kurawa dalam perang Bratayuda di Kurukshetra. Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata: Kresna, perwujudan Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan Dharma dari keadaan. Kresna adalah putra ke-8 dari Vasudeva dan Devaki. Kresna juga merupakan keponakan dari Kunti, sehingga Pandawa dan Kurawa menjadi sepupu Kresna. Bhisma adalah putra dari pasangan Prabu Sentanu dan Dewi Kanta. Bhisma juga merupakan kakek dari Pandawa dan Kurawa. Widura, adik tiri Pandu dan Dhestharata, mereka mempunyai ayah yang sama, tetapi dari ibu. Ayah Widura adalah Resi Kresna Dipayana. Vyasa atau Resi Vyasa, ibunya adalah seorang perempuan dari golongan Sudra. Widura tidak ikut dalam pertempuran di Kurukshetra karena Widura tidak ingin melawan saudara-saudaranya. Brahma adalah guru Pandawa dan Kurawa dalam seni pertarungan. Brahma merupakan seorang brahmana yang memiliki kelebihan dalam strategi peperangan. Brahma memiliki keahlian dalam bela diri dan persenjataan. Kunti adalah putra Sura, adik Vasudeva dan putri angkat Kunti Boja. Kunti diangkat sebagai anak angkat Raja Kunti Boja karena ditemukan di dalam tanah. Karena ditemukan di dalam tanah dan terbungkus kotak, ia diberi nama Kunti. Kunti adalah istri Pandu dan ibu dari para Pandawa. Gandhari merupakan putri dari Subala, Raja Gandhara. Gandhari menikahi Dhestharata, pangeran ketua di kerajaan itu. Semenjak bersuami, Gandhari sengaja menutup matanya sendiri agar tidak dapat menikmati keindahan dunia karena ingin mengikuti jejak suaminya. Dia adalah ibu dari 100 Kaurawa. Drupadi adalah putri dari Raja Drupadi. Drupadi terlahir dari Ati. Drupadi adalah istri Pandawa. Drupadi merupakan wanita yang teguh dan bersedia menerima cobaan. Yudhishthira adalah Pandawa yang kedua. Yudhishthira adalah putra kedua dari Kaliyu dan Dewi Kunti. Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Yama agar diberkahi putra yang selalu menjalankan dharma. Dewa Yama adalah dewa kebenaran dan dharma. Yudhishthira adalah sosok yang selalu menjalankan dharma dan menegakkan keadilan. Bima merupakan saudara kedua dari Pandu. Bima adalah putra kedua dari Pandu dan Dewi Kunti. Bima merupakan anugerah dari Dewa Bayu. Dewa Bayu adalah dewa
Dewi Rupani. Ya. Lihat nanti setelah itu anak-anak setelah mencermati cerita tersebut yang tadi sudah ibu anak buatkan video, sudah ada di video, anak-anak sudah simak dengan baik. Dalam diskusi nanti harus kerja sama kelompoknya. Nanti maju satu per satu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan ke depan ya. Sudah anak-anak tadi sudah memperhatikan video yang ada di depan ya, yang ibu jelaskan. Sekarang anak-anak akan ibu kasih lembar kerja. Kelompok 1 siapa di sini? Kelompok 2 dia Sarum, namanya temannya berapa orang? Kelompok 1 ya, kelompok 3 namanya kelompok 3 isi namanya juga ya Yogi. Saya adalah kelompok 1 adalah Kelompok 1. buka maskernya ya. Sekelas apa itu? Nama kelompok 1 adalah Dita, Kirani, Wisnariati, Baskara, Deca, dan Sukaryawan. Tokoh-tokoh utama yang terdapat dalam cerita Mahabharata yaitu Duryodhana, Yudhistira, Arjuna, Krishna, dan Kunti. Pertama, Abimanyu tarik garis ke nomor 3. Nomor 2, Bima tarik garis ke nomor pertama. Gandari tarik garis nomor ketiga. Iya. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan ke depan ya. Kasih open dulu. Tangan semua. Ya, ibu persilakan untuk duduk. Sekarang kelompok 2 maju. Iya. Pasangkan gambar dengan nama tokoh Mahabharata dengan benar. Tangan kanan pakai. Tangan kanan. Gandari, Bhisma, dan Abimanyu. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah bisa mempresentasikan ya. Sekarang ibu panggil kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Mahabharata. Nama kelompok Sandia, Saskia, Kader Ayu, Yogi, Denada, dan juga ada Lia. Tokoh-tokoh utama yang terdapat dalam cerita Mahabharata yaitu 1. Duryodhana, 2. Yudhistira, 3. Arjuna, 4. Krishna, 5. Kunti. Memasangkan gambar dengan nama tokoh Mahabharata yang benar. Nomor 1 adalah Ada Abimanyu. ke depan. Ada ke depan tunjukkan. Ya, tunjukkan. Dengan tangan kanan pakai tunjukkan ya. Abimanyu tarik garis ke nomor yang ketiga. Dan selanjutnya Bima itu ada tarik garis ke nomor pertama. Dan Gandari tarik garis ke nomor kedua. Sudah, terima kasih kepada kelompok 3 sudah pintar mempresentasikan tentang diskusinya. Ibu silakan duduk ya. Tangan dulu. Sudah anak, tadi anak sudah berdiskusi sama temannya dan sudah berpresentasi ke depan. Sekarang ibu akan ngasih tugas ya, soal pilihan ganda.
indah sebanyak 10. Kerjakan dengan baik, diisi nama singkat. Ya, nama singkat itu misalnya Dita, Irani, Risma, Tia. Nah, ini semua dapat. Kalau mengerjakan soal semua dapat. Ya. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu panggil ketua kelasnya untuk mengumpulkan juga yang di depan. Terima kasih. Sekarang Ibu akan suruh Pak belajar bermain perang. Ada yang pertama yang menjadi Krishna adalah Bas, maju ke depan. Nanti dibantu untuk mengingatkan oleh temannya ya. Yang jadi Krishna ini baca ya, baca. Tadi anak-anak sudah membaca naskah ini. Ibu Perang keluarga Barata atau Barata juga adalah puncak dari perseteruan yang terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Semua ini bermula karena pihak Kurawa yang berambisi untuk menguasai Hastinapura secara penuh, kemudian melakukan segala cara untuk menyingkirkan Pandawa yang sebenarnya merupakan saudara mereka. Perang ini juga terjadi karena penghinaan Kurawa terhadap Drupadi. Inilah singkat cerita setelah penghinaan kepada Drupadi. Raja Drestarasta, duniamu akan kami penuhi dengan kegelapan, ingatlah itu. Kebodohan apa ini? Kak Yudhistira, berikan perintahmu. Ayo angkat senjata kita, Kak. Duryodhana, akan ku hancurkan setiap bagian dari istana ini. Kak, berikan kami perintah untuk membunuh Duryodhana. Duryodhana, ruangan terhormat Hastinapura ini tidak pernah melihat perilaku buruk seperti ini. Pikiran kehormatan untuk sekali ini saja. Raja Dastarata, pikirkanlah sampai kejadian terburuk ini terjadi di istana ini, di istanaku ini. Pangeran Yudhistana perbuat buruk apa ini? Setelah berbagai perdebatan, maka pakaian Drupadi akhirnya dilucuti. Namun hal itu tidak berhasil karena Drupadi dibantu oleh Krishna dan pada akhirnya menyebabkan kemarahan dari Drupadi. Aku bukan menantu dinasti Guru, aku murni Taois. Aku tumbuh di antara yang ternoda. Hari ini akan kukutuk kalian. Aku mohon jangan, Nak. Aku mohon Drupadi jangan. Kutukanku punya pengampunan sendiri, Yang Mulia. Yang Mulia Drestarasta, apakah kau lupa kami adalah keluarga adik kandungmu sendiri? Pandu, pergi dan bahagialah, tapi ingat pada saat anak-anakku mendapatkan kebesarannya akan menjadi hari terakhir kebahagiaanmu. Atas saran sang kuli, Raja Dastarata memutuskan untuk menghukum Pandawa pergi ke penghasilan ke hutan selama 13 tahun. Namun Pandawa berjanji setelah tugas mereka selesai, mereka akan kembali dan mengambil hak mereka dan
peperangan persaudaraan Korawa dan Pandawa dimulai di Kurukshetra. Paman, apakah senjata yang ada di tanganmu disebut hebat? Tidak, Nak. Senjata ini sebaiknya kematianmu. Pertempuran antara Sangkuni dan Nakula pun terjadi di hari keempat perang pertemuan antara Bhisma dan Krishna. Siapapun yang berani mencoba menyerang Hastinapura, maka aku tetap membunuhnya di sini. Kau memang benar, Bhisma. Yang agung bukan keahlianmu yang ditampilkan dalam pertempuran ini, tapi kelemahanmu. Aku hanya melakukan yang perlu dilakukan. Hanya demi memenuhi kewajibanmu saja kau mau menjerumuskan seluruh manusia ke dalam bahaya. Harusnya kau berjuang demi semua seorang Bhisma yang agung. Bhisma sangat marah dengan perkataan dari Krishna. Kemudian atas perkataan Bhisma menyulut kemarahan dari Krishna dan Krishna sangat marah. Krishna meminta Bhisma menurunkan senjatanya, namun Bhisma tidak menurutinya sehingga Krishna menunjukkan kesejatian dirinya, kematian Abhimanyu. Aku akan terus mencapai paman. Orang yang terakhir akan menyerang adalah kau. Perang berlanjut. Abhimanyu mendapatkan banyak panahan mulai dari Karna, Guru Drona, Bhisma hingga mengalami kematian. Peperangan pun berlanjut. Hari ini adalah hari di mana kematian Gatotkaca, anak dari Bhima, dalam peperangan. Temanku, bunuh raksasa itu dengan senjata itu. Tidak, temanku, senjata itu khusus untuk Arjuna. Itu bukan senjata, tapi perwujudan dari kekesalan dan kemarahan. Karena kau telah menghabisi Abhimanyu, kau telah menunjukkan kemampuannya sangat besar. Abhimanyu akan merasa terhibur. Mana yang harus aku habisi dulu? Akhirnya peperangan yang terjadi, akhirnya Gatotkaca dibunuh oleh Karna. Peperangan terus berkelanjutan sampai pada akhirnya semua mengalami kematian dan Duryodhana akhirnya mati di tangan Bhima dan
lagi ya supaya anak lebih lancar membacanya. Karena membaca itu adalah modal utama anak ya. Belajar lebih rajin agar anak pintar di dalam membaca. Baik membaca naskah, membaca buku supaya anak bisa itu ditinggalkan cara belajarmu ya. Nah untuk sekarang anak-anak sudah semua pintar-pintar di dalam membawakan naskah ini ya. Yang sebagai Arjuna, ada sebagai Nakula, yang lainnya tolong belajar lebih giat lagi. Nah, karena bermain perannya ini sudah selesai, ibu akan persilakan anak-anak duduk ke tempatnya masing-masing dulu ya. Dari tempatnya masing-masing. Sudah, tadi anak sudah bermain peran sama teman-temannya sudah semua pintar-pintar. Ingat itu dipelajari dengan baik ya. Kalau yang menjadi karena itu dibaca dengan baik di rumah, naskahnya dipelajari agar anak-anak bisa meresapi ya cerita sudah Mahabharata ini. Pada hari ini ibu ucapkan selamat kepada anak, selamat belajar, semoga anak semua pintar-pintar ya dan hebat. Hari ini ibu akan akhiri juga dengan pramusabi. Sekian pembelajaran hari ini tentang pengenalan tokoh-tokoh dalam cerita utama Mahabharata yang ibu sampaikan kepada anak-anak kelas 3. Ibu harapkan semoga anak-anak lebih giat lagi belajar. Nah pada hari ini ibu akan akhiri dengan pramusabi. Om Santi 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 Om.